Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, program studi nurse reguler. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nurul Inaya Julfusini. Nama saya Dori Adam, mahasiswa. Nama saya Misteri Sahal. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang genetik. Genetik adalah ilmu yang mempelajari keturunan, yang menurunkan sifat dari orang tua ke anak-anaknya. Sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya melalui gen dalam sel germinal atau gamet. Gamet manusia adalah ovum dan sperma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mutasi. Mutasi adalah perubahan yang permanen material genetik. Bila gen mengalami mutasi, hal ini dapat menghasilkan sifat yang berbeda dengan sifat asalnya. Mutasi gen dalam gamet dapat diturunkan selama reproduksi. Beberapa mutasi menyebabkan kelainan yang serius atau mematikan, yang terjadi dalam 3 bentuk: kelainan gen tunggal, kelainan kromosom, dan kelainan multifaktorial. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang kelainan gen tunggal. Kelainan gen tunggal diturunkan dalam pola yang teridentifikasi dengan jelas. 2 pola penurunan yang penting dikenal dengan autosom dominan dan autosom resesif. Terdapat 22 pasang autosom dan hanya 1 pasang kromosom seks. Sebagian besar kelainan herediter disebabkan oleh defek autosomal. Untuk fakta yang dominan, seseorang dengan sifat penurunan yang abnormal umumnya akan mempunyai 1 penyakit. Jika seseorang menderita dominan yang terkait kromosom X, semua anak perempuannya menderita penyakit dan anak laki-lakinya tidak menderita penyakit. Bila seorang ibu menderita kelainan dominan yang terkait kromosom X, maka kemungkinan 50% anak-anaknya akan menderita penyakit. Karena sifat penurunan yang dibawakan paling sering ditemukan oleh riwayat keluarga. Dalam anamnesis keluarga didapatkan riwayat keguguran dan didominasi oleh anak perempuan. Kelainan multifaktorial. Kelainan yang disebabkan oleh faktor genetik maupun lingkungan diklasifikasikan sebagai multifaktorial. Beberapa contohnya adalah laplokisis, palatoskisis, dan myelomeningokel. Atau spina bifida dengan sebagian medula spinalis dan membran yang menonjol keluar. Ini adalah contoh kelainan genetik. Yang pertama, bibir sumbing, yang kedua sindrom Down. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi kelainan multifaktorial. Yang pertama, usia maternal. Yang kedua, penggunaan bahan atau senyawa kimia. Yang ketiga, infeksi maternal selama kehamilan. Yang keempat, paparan radiasi pada maternal atau paternal. Yang kelima, faktor nutrisi maternal. Yang keenam, kesehatan umum maternal atau paternal. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari genetik adalah faktor keturunan yang menurunkan sifat dari orang tua ke anak-anaknya, dan kesimpulan yang saya dapat dari mutasi adalah perubahan yang permanen material genetik. Tanda dan sifat ataupun kelainan genetik pada seseorang diturunkan dari riwayat keluarga orang tersebut. Kesimpulannya, gangguan multifaktorial disebabkan oleh faktor lingkungan dan mutasi pada banyak